Tanggal 23 Januari kemarin, Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri berulang tahun ke-79. Dan sebuah kejutan, sebuah surprise ya, diberikan oleh Mas Wapres mengirimkan rangkaian bunga anggrek untuk ibundanya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini luar biasa saya pikir. Ini melihatkan sebuah sikap dari Mas Wapres ya, bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka ya menanamkan ke dalam dirinya sebagai kacang yang tidak lupa akan kulitnya. Ini layak kita contoh, layak kita teladani. Antara PDIP dengan keluarga Solo itu boleh dikatakan sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Karena ada perbedaan kepentingan politik ya yang berbeda di antara Pak Jokowi ya, ayah dari Mas Gibran ya kan, ya yang kemudian berpisah jalan dengan partai yang membesarkan Pak Jokowi dan sekaligus juga ikut membesarkan PDIP tentunya. Bayangkan ya, Pak Jokowi itu ya 2 periode menjadi wali kota di Solo ya, itu kendaranya adalah PDIP. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, bersama saya kembali Budius Ma'ruf Piliang, anak Solo Mulyono. Kita di kandang termul, kandang orang-orang termuliakan, termul dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini monolog Ruang Konsensus saya akan mengomentari ya tentang sebuah sikap yang sangat baik yang dilakukan oleh Mas Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka. Tanggal 23 Januari kemarin, Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri berulang tahun ke-79. Dan sebuah kejutan, sebuah surprise ya diberikan oleh Mas Wapres mengirimkan rangkaian bunga anggrek untuk ibundanya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini luar biasa saya pikir. Jadi saya mengibaratkan apa yang dilakukan oleh Mas Wapres ini ya sebuah teladan ya, sebuah teladan yang layak ditiru oleh seluruh elit politik mestinya dan seluruh anak bangsa, di mana ya seorang muda, seorang anak tetap ya menghormati ibunya walaupun sedang berbeda jalan ya, sedang berbeda kepentingan politik. Inilah yang ditunjukkan oleh Mas Wapres Gibran ya. Ini juga pernah dilakukan oleh Mas Wapres pada saat Pak SBY tanggal 9 September tahun kemarin juga berulang tahun. Bahkan Mas Gibran datang langsung menemui Pak SBY untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Dan bagi Pak SBY itu sebuah kejutan yang mengharukan. Sama juga yang dilakukan oleh Mas Gibran kali ini yang memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Ibu Mega sambil mengirimkan sebuah setangkai atau karangan bunga ya sebagai ucapan penghormatan ya Mas Wapres ya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekaligus ini melihatkan sebuah sikap dari Mas Wapres ya bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka ya menanamkan ke dalam dirinya sebagai kacang yang tidak lupa akan kulitnya. Ini layak kita contoh, layak kita teladani, di mana sebagaimana kita tahu ya antara PDIP dengan keluarga Solo itu boleh dikatakan sedang tidak baik-baik saja, ya kan? Karena ada perbedaan kepentingan politik ya yang berbeda di antara Pak Jokowi ya, ayah dari Mas Gibran ya kan, ya yang kemudian berpisah jalan dengan partai yang membesarkan Pak Jokowi dan sekaligus juga ikut membesarkan PDIP tentunya. Bayangkan ya, Pak Jokowi itu ya
2 periode menjadi wali kota di Solo, ya itu kendaranya adalah PDIP. Kemudian, ya berarti itu kan 10 tahun ya. Di Jakarta pada saat maju sebagai gubernur ya bersama Ahok juga kendaranya adalah PDIP. Dan yang paling spektakuler ya Pak Jokowi kemudian diusung juga oleh PDIP maju dalam Pilpres 2 kali. 2014 ya dan 2019 juga dari PDIP. Artinya 22 tahun Pak Jokowi ya menjalin hubungan yang erat dengan PDIP. Dan satu lagi catatan yang nggak boleh kita lupakan, di mana Ibu Mega lah yang memudahkan ya jalan bagi Mas Wapres, sesuatu yang sangat diingat oleh Mas Gibran ya pada saat Ibu Mega ya bahkan ikut yang paling terdepan mencalonkan Mas Gibran sebagai calon wali kota di Solo dan akhirnya menang dengan angka yang sangat mutlak malah. Artinya apa? Inilah sesuatu yang saya pikir yang sangat mahal dari seorang Mas Gibran dengan menampilkan selalu sikap santunnya sebagai bekal yang paling utama dari Mas Gibran dalam menjalankan tugas-tugas politiknya. Kesantunan ini yang saya pikir ya yang banyak kemudian memikat hati ya terutama Gen Z dan kaum milenial. Dan sebagian besar orang tua, inilah contoh pemimpin masa depan yang memang kita dambakan. Di mana kesantunan sebagai seorang pemimpin bukan berarti seorang pemimpin itu menghilangkan sikap ketegasannya. Nah ini pelajaran yang sangat mahal. Nah apa motif dari Mas Gibran? Kira-kira seperti apa ya motif Mas Gibran untuk mengirimkan bunga nih ke Ibu Mega yang berulang tahun ke-79? Saya menduga ya, saya kan nggak tahu juga motif pribadinya Mas Gibran, tapi saya menduga motif Mas Gibran hanyalah sekedar sebagai bentuk penghargaan, bentuk penghormatan kepada ibu yang sudah membesarkan karir politiknya, ya, yang tak dilupakan oleh Mas Gibran, ya, walaupun antar bapaknya Pak Jokowi maksudnya ya kan dengan Ibu Mega ini sedang berpisah jalan, sedang marahan lah, anggap begitu ya. Saya tidak mengatakan sedang bermusuhan, sedang marahan ya kan. Marahan itu kan biasa, kakak adik itu kadang-kadang marahan dalam satu keluarga itu kan biasa. Tetapi di sini kita melihat ada sebuah kemandirian, ada sebuah kedewasaan dari Mas Wapres dalam bersikap. Tentu saya yakin, kalau ini saya yakin nih bahwa pengiriman bunga itu ya bukan karena diminta atau disarankan oleh bapaknya, dalam hal ini Pak Jokowi, bukan. Ini adalah inisiatif pribadi seorang Mas Gibran yang tetap menghormati Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ibunya. Dan saya sebagai orang yang termuliakan, kita diperintahkan oleh Pak Jokowi dukung Prabowo Gibran 2 periode. Dengan apa yang ditunjukkan Mas Gibran selama ini, dengan kerja tanpa banyak bicara, ya kan, eksekusi, ya kan, sesuai yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Mas Gibran ketika Pak SBY berulang tahun datang menemui Pak SBY mengucapkan selamat ulang tahun. Begitu juga ketika Ibu Mega berulang tahun mengirimkan bunga, ya, itu kan adalah sebuah bentuk, ya, sebuah rasa. Ya, seorang anak muda yang menghormati orang tuanya, menghormati para pemimpin, ya, apapun Pak SBY, Ibu Mega adalah para pemimpin nasional, pemimpin kita. Dan Mas Wapres yang sekarang menjabat secara resmi, terpilih oleh rakyat, ya kan, juga tidak melihatkan kesombongan, tidak melihatkan jumawa, tetap rendah hati, ya kan, tetap menunjukkan sikapnya sebagai seorang anak ketika orang tua berulang tahun. Maknanya apa dalam hubungan antara PDIP dengan keluarga Solo? Ya, artinya apa? Politik itu memang lentur gitu loh. Di satu sisi kita melihat sikap Pak Jokowi yang firm ingin membesarkan PSI. Tapi di sisi lain, Mas Gibran sekarang nggak ada partai. Mas Gibran sudah tidak lagi menjadi kader PDIP. Ya,
Begitu juga Pak Jokowi, bukan lagi kader PDIP, tetapi di sini kita melihat ada sebuah irisan psikologis yang tetap dijahit oleh Mas Gibran, ya, untuk tetap menjaga silaturahminya dengan partai, ya, yang telah memuluskan langkah-langkah politiknya sampai hari ini. Dan saya pikir keteladanan yang ditunjukkan oleh Mas Wapres adalah sebuah lompatan yang luar biasa, ya, di tengah badai hinaan, fitnahan, ya, yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya, yang mendiskreditkan Mas Wapres sendiri. Begitu juga kita mendengar betapa banyak reaksi yang negatif dari teman-teman PDIP kepada Mas Gibran. Layak rasanya Mas Gibran itu marah juga ke PDIP dengan segala macam kalimat-kalimat, kata-kata, narasi, dan diksi yang pahit didengar yang ditujukan kepada Pak Jokowi, yang ditujukan kepada Mas Gibran sendiri, tetapi tidak mengubah rasa dan sikap Mas Gibran untuk tetap menghormati ibunya sebagai ketua umum, ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sampai hari ini, ya, ungkapan Mas Gibran dengan memberikan bunga ulang tahun kepada Ibu Mega tidak mendapat respon dari PDIP sendiri, dari Ibu Mega sendiri. Tidak ada semacam apakah dari Sekjen PDIP misalnya dari Hasto menyampaikan terima kasih kepada Mas Gibran atau juga dari Ibu Mega, nggak ada. Tetapi itulah yang membuat, ya, situasi ini menjadi semakin menguntungkan buat Mas Gibran. Karena apa? Karena Mas Gibran melakukan itu bukan untuk pamrih, bukan untuk dihormati juga oleh PDIP. Kemudian PDIP kemudian juga diharapkan Mas Gibran akan terima kasih. Enggak seperti itu. Inilah yang saya pikir, ya, menjadi sebuah oase baru dalam dunia politik mutakhir kita saat ini. Pemilu atau Pilpres memang masih lama, masih sekitar 3 atau 4 tahun lagi. Tetapi bibit-bibit persaingan, ya, di mana salah satunya Mas Gibran adalah salah satu tokoh, ya, yang diidolakan, ya, oleh sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya Gen Z, ya. Dengan keputusan Mas Gibran memberikan karangan bunga kepada Ibu Mega ini semakin mendapatkan simpati. Kenapa mendapatkan simpati? Karena Mas Gibran sebagai anak muda, sebagai status anak dari Ibu Mega, ya, anak ideologi minimal seperti itu, ya, gitulah. Tetap antara perbedaan-perbedaan politik yang terjadi hari ini tidak menunjukkan perbedaan dalam silaturahminya, ya. Apa yang kita harapkan dari langkah Gibran ini? Dengan ucapan terima kasih dalam bentuk karangan bunga yang disampaikan Mas Gibran kepada Ibu Mega, menjadi jelas bagi kita tidak ada politik dendam, ya, yang disematkan oleh keluarga Solo kepada PDIP. Kita sadar bahwa Mas Gibran adalah seorang pribadi yang mandiri, ya, tidak lagi menjadi bayang-bayang bapaknya. Dari sikap ini kelihatan, ya kan, bahwa Pak Jokowi juga pernah mengatakan bahwa Mas Gibran ini, ya, memang lebih sering bersikap dengan keputusan-keputusannya sendiri. Walaupun Pak Jokowi katanya beberapa kali menyarankan A, B, C, D, tapi tetap anaknya punya keputusan sendiri. Inilah yang unik dari seorang Mas Gibran, kemandiriannya, ya. Itu juga terlihat ketika misalnya Mas Gibran di waktu sebelum terjun ke politik, ya, mengelola sebuah perusahaan catering, ya, Cilipali kalau nggak salah namanya. Waktu itu Pak Jokowi masih wali kota. Memang melihatkan sikap kemandiriannya itu sudah kelihatan, kata Pak Jokowi. Mas Gibran tidak mau menerima order, ya, catering, ya, dari pemerintah kota Solo, nggak mau. Padahal kan pada saat itu biasanya orang justru bikin perusahaan catering supaya dapat order dari, ya kan, dari pemerintah kota, mau apapun instansinya. Justru itu tidak dilakukan oleh Mas Gibran. Nah,
sikap Mas Gibran yang seperti ini juga tercermin ketika Mas Gibran itu menjabat sebagai orang nomor 2 di Republik. Padahal saat ini, ya kan, Mas Gibran dalam tekanan, bahkan PDIP pun ikut cawe-cawe untuk memakzulkan Gibran. Tapi Mas Gibran menunjukkan sikap yang sebaliknya. Pertanda apa ini? Pertanda bahwa inilah batu uji yang berhasil dilewati oleh Mas Gibran dengan sikap-sikapnya yang fokus pada pekerjaannya. Karena bagi Mas Gibran barangkali biarkan saja orang menghina, merendahkan, mencela dirinya, ya, tapi dia tetap komit, dia tetap jalan mendampingi Pak Prabowo, menjalankan tugas-tugas yang diberikan Presiden Prabowo dengan sebaik-baiknya. Kita melihat setiap hari tanpa kenal lelah. Dari Senin menuju Senin lagi, Mas Gibran tetap berkeliling, ya, di sela-sela kesibukan acara keluarga tetap selalu ada di tengah masyarakat dari satu kota ke kota, ya kan, menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan instruksi Presiden. Ini adalah modal bagus buat Mas Gibran, ya. Kalau kita pernah mengkaitkan ini dengan misalnya saya menilai itu mungkin salah ucap ya dari Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang dalam salah satu tayangan podcast di sebuah stasiun TV misalnya, ya kan, yang mengatakan bahwa emang ada lagi calon capres yang lebih baik dari Mas Gibran. Nah, itu sebenarnya keselio lidah. Mas Gibran itu bukan calon capres, ya kan? Kalau sebagai cawapres, iya. Cawapres untuk 2029, 2034 ya tentu termol dimanapun berada tetap ya akan mengawal perintah Pak Jokowi. Prabowo Gibran 2 periode artinya apa? Tidak ada lagi memang bahwa kemudian ada framing bahwa Mas Gibran akan menjadi kompetitor dari Pak Prabowo. Itu saya pikir berita hoax, ya kan? Tidak layak untuk kita dengarkan dan kita juga tidak usah terhasut untuk mengomentari ya hasutan seperti itu. Dan saya yakin ya Ketua Harian PSI juga keselio lidah aja ya. Tidak ada maksud Ahmad Ali untuk mengatakan bahwa Mas Gibran akan head to head dengan Pak Prabowo pada saat 2029 nanti. Nah, bila dikaitkan dengan bagaimana Mas Gibran menjaga hubungan baiknya dengan seluruh mantan pemimpin negara, dengan Pak SBY ya, dengan Ibu Mega, ya kan. Ini adalah sebuah modal utama bagi Mas Gibran untuk bisa diterima oleh semua golongan, semua lapisan, semua kelompok, termasuk juga para pemimpin. Apakah kemudian Mas Gibran akan berani berhadapan dengan Pak Prabowo? Saya pikir itu adalah sebuah pemikiran yang keliru. Ya. Mas Gibran mungkin, nah ini baru saya mengatakan mungkin. Bila mana ini ya Pak Prabowo ya ternyata kurang berkenan untuk 2029 tidak bersama Mas Gibran. Ya itu kan bila mana nih, tapi saya yakin Pak Prabowo tidak akan seperti itu. Bila mana Mas Gibran ternyata tidak dipilih Pak Prabowo untuk periode keduanya, ya tentu skenario untuk mengusung Mas Gibran sebagai kompetitornya Pak Prabowo di 2029 itu memang tidak menutup kemungkinan, ya. Dari mana Mas Gibran akan dicalonkan nanti misalnya? Ya, anything can happen. Politik kan selalu dinamis, ya. Kita mendengar dari sekarang misalnya Mas Gibran itu sebenarnya sudah digadang-gadang akan ke Golkar misalnya, ya kan? Tapi kan itu hanya anggaplah itu isu sepoi-sepoi. Tidak ada arah seperti itu. Dan Pak Jokowi juga tidak mendukung juga mungkin ketika dalam situasi seperti sekarang ya Mas Gibran misalnya melangkah ke Golkar. Terlalu prematur kalau itu yang dilakukan. Tetapi saya yakin skenario untuk Prabowo Gibran 2 periode itu adalah saya pikir harga mati. Dan di dalam pikiran Pak Prabowo pun tidak ada juga niat untuk mencoba berganti pasangan, ya.
Karena beliau sadar sekali kemenangan 58% ya yang diraih oleh pasangan Prabowo Gibran, kontribusinya yang signifikan juga salah satunya adalah karena kehadiran Pak Jokowi bersama pasangan Prabowo Gibran pada saat Pilpres 2024 kemarin. Ya, walaupun pada saat Pilpres 2014, 2019 Pak Prabowo juga berhasil meraih angka yang juga nggak sedikit pada saat kalah dari Pak Jokowi. Salah satu sumbangnya kan dari masanya PKS, masanya Gerindra sendiri, ya kan. Tetapi kan PKS sudah pecah, ya kan. Saat ini ya PKS sudah ada Anies. Jadi kehadiran Gibran ya bersama Pak Prabowo itu sesuatu yang tidak mungkin lagi tergantikan. Ya, saya tidak ingin menyebut bahwa tidak ada cawapres lain yang lebih potensial dibandingkan Mas Gibran. Kita boleh sebut nama, misalnya, ya kan? Apakah misalnya Pak Prabowo akan dipasangkan dengan Puan Maharani? Ya, itu pasti sesuatu langkah yang sangat ceroboh dari Gerindra kalau itu yang dilakukan, ya. Misalnya juga apakah misalnya Pak Prabowo misalnya berpasangan dengan Anies Baswedan, ya kan? Sesuatu juga yang saya pikir nggak mungkin terjadi karena Anies Baswedan itu plotnya adalah sebagai capres, ya kan? Kalau itu terjadi, ya kan? Masa yang memenangkan Pak Prabowo Gibran 58% kemarin mungkin akan tereduksi ya lebih dari separuhnya nanti untuk mengikuti kemana arah Mas Gibran. Ya, kalau kemudian itu mesti akan terjadi, ya kan, layak juga kita membuat sebuah dugaan atau sebuah hipotesa bisa jadi Mas Gibran akan head to head dengan Pak Prabowo. Siapakah yang menang? Ya, tentu sebagai termol kita ikut pada kemana langkah Pak Jokowi. Tentu saya meyakini Mas Gibran lah yang akan muncul sebagai pemenang. Tapi supaya kita tidak menjadi liar berpikir, ya kita sudahi ya dugaan hipotesa kita bahwa akan terjadi head to head antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo sebagai capres pada saat Pilpres 2029 nanti. Kita kedepankan saja, kita bangun aja sebuah semangat, sebuah dukungan yang penuh bahwa Prabowo Gibran 2 periode ya akan menjadi lembaran baru sejarah politik mutakhir kita. Karena memang selama ini Pak SBY 2 periode. Ya. 2 periode itu dengan 2 wakil presiden yang berbeda. Ya. Belum pernah di era politik mutakhir setelah reformasi ya 2 kali pemilihan presiden itu pasangannya sama. Ya, misalnya Pak SBY pertama SBY JK. Ya kan? 2004, 2009. 2014 SBY Budiono. Ya kan? Berbeda toh, gitu loh. Nah, begitu juga Pak Jokowi. 2014, 2019 Jokowi JK. Ya kan? Nah, kemudian di 2019, 2024 ya Jokowi Maruf Amin. Artinya apa? Kalau pada saat 2029 nanti sampai 2034 ya pasangannya adalah Prabowo Gibran, ini adalah sejarah politik baru. Untuk pertama kalinya incumbent tetap berpasangan dengan pasangan tetapnya selama ini, selama 5 tahun berjalan. Ini luar biasa. Nah, apa faktor yang menentukan dari keberhasilan pemenangan Pilpres 2029 nanti jika memang ya Prabowo Gibran 2 periode? Faktor utamanya adalah adanya ya kemajuan dalam bidang ekonomi tentunya. Adanya stabilitas politik tentunya. Ya, itulah ukuran-ukuran yang sederhana yang bisa dipahami oleh masyarakat sampai ke akar rumput. Jika ada perbaikan kehidupan menjadi lebih baik misalnya, ya
kemudian juga situasi politik kita cenderung selama 5 tahun kondusif, damai, ya, walaupun ada riak-riak biasa lah, ya, dalam politik itu biasa ada riak-riak sedikit itu biasa. Secara ekonomi kita juga relatif lebih baik pencapaiannya, tingkat kemiskinan kemudian misalnya berkurang, penciptaan lapangan kerja juga menjadi lebih banyak yang terserap misalnya, dan ya capaian-capaian atau program-program utama, program-program strategis dari Prabowo Gibran bisa tercapai ya, seperti MBG, sekolah rakyat, koperasi desa, ya, swasembada pangan, swasembada energi. Kalau itu semuanya tercapai dengan baik oleh pemerintahan Prabowo Gibran, inilah salah satu ukuran di mana Prabowo Gibran 2 periode tak terbantahkan akan mengukir sejarah baru. Dan kaitannya dengan kiriman bunga tadi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Dalam politik itu kita tidak bisa statis. Tidak menutup kemungkinan dengan hubungan baik yang dijalin oleh Mas Gibran seperti ini, ya, PDIP mungkin bisa jadi menjadi salah satu barisan yang mendukung juga Prabowo Gibran 2 periode. Karena hitung-hitungannya, ya, kalau kemudian PDIP dengan harga dirinya mencalonkan lagi kandidatnya, ya, pertanyaan saya, siapa kandidat dari PDI Perjuangan yang benar-benar punya basis massa secara nasional? Kita bicara secara nasional. Tentu orang akan berpikirnya satu nama saat ini. Yang pasti bukan Ganjar Pranowo, karena Ganjar sudah low bet 16%. Ya. Siapa itu? Ya, Pramono Anung. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Pramono Anung ya adalah pilihan yang strategis buat di level nasional? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Karena di belakang Prabowo Gibran ada Pak Jokowi. Ya. Kalau memang PDIP ingin bertaruh karena memang tujuan sebuah partai politik mencari kekuasaan, ya setidaknya yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo Gibran adalah Pramono Anung. Kalau Anies maju dari partai Partai Gerakan Rakyat, ya kan ada partai baru nih, Gerakan Rakyat, dan di situ sudah menggadang-gadang Partai Gerakan Rakyat akan mengusung Anies ya sebagai calon presidennya di 2029. Ini juga aneh tapi nyata, ya kan? Nah, dengan demikian ya, ketika itu memang menjadi menjadi sebuah partai dan Anies kemudian di partai itu, dengan sendirinya PKS akan hilang dari Anies. Artinya apa? PKS harus siap menerima kenyataan bahwa Anies meninggalkan PKS, sebagaimana Anies dengan mudah kemarin pada saat Pilpres 2024 meninggalkan AHY. Nah, dengan demikian semakin dari 24% raihan yang pernah diraih Anies ya sebagai kandidat bersama Muhaimin pada Pilpres 2024 lalu, kalau kemudian dia bergabung dengan Partai Gerakan Rakyat sebagai yang mengusung Anies pada saat 2029, otomatis Anies Baswedan akan kehilangan masanya karena PKS pasti merapat kepada Prabowo Gibran sebagaimana dukungan yang diberikan oleh PKS setelah kalah ya dalam Pilpres 2024 bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi sudah jelas bagi kita bahwa ada irisan yang sangat kuat. Hubungan baik yang tetap dijaga oleh Mas Wapres Gibran kepada PDIP adalah modal sosial ya untuk memelihara massa akar rumput yang ada di basis-basis banteng di Jawa Tengah misalnya, di Jawa Timur, Jawa Barat, dan di Kalimantan misalnya. Ini adalah strategi politik kalau kita bicara rangkaian bunga itu dianggap sebagai sebuah taktik politik. Tapi saya pribadi menilai itu lebih dari sebagai bentuk penghormatan sebagai seorang anak yang telah ya merasa dibina oleh ibunya. Dalam hal ini adalah Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya pikir itulah yang ingin saya diskusikan dalam monolog ruang konsensus kali ini. Sekali lagi kita sebagai termul ya kan tetap konsisten
Ya, tetap konsekuen, kita dukung Prabowo Gibran 2 periode. Jangan lupa, termol Prabowo Gibran 2 periode. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di ruang konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.